Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Sigit? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kali ini saya bersama Bang Sigit Irawan. Hmm, Betul ya namanya? betul. Dan kali ini kita akan ngobrol santai, bahas-bahas tentang apa saja sih? Mau nanya apa saja, cuman yang lagi hangat sekarang kan apa? Yang film judul itu ya. Film. Ya. Film lah itu yang Iya. kemarin jaringan garap lah. Ya. Dan alhamdulillah pada waktu yang luar biasa ini sangat nikmat dan sejuk ya hawanya, walaupun sedang keadaan puasa tapi hawanya semangat terus. Kita langsung saja ke pembahasan karena nggak mau bertele-tele, pengen tahu dan yang nanti yang lebih banyak ngomong itu nanti jenengan tentang film judul. Oke? Oke, siap. Dari namanya saja ini ya yang saya herankan, ini judul ini apa gitu loh. Jedul itu istilah bahasa Jawa ngapak, tapi lebih spesifik ke bahasanya orang Purwatan gitu. Karena kalau tanya-tanya ke teman-teman dari desa sebelah lah, katanya artinya juga beda. Bahwa kalau di sini judul itu maksudnya kan mencabut pohon sampai ke akar, sampai ke akar-akarnya gitu. Tapi kalau di sekitaran Kecamatan Bumiayu gitu, di desa selain Purwatan itu kalau ditanya teman-teman pada bilangnya bukan jedul tapi jedol. Jedol ini saya juga jedol kalau Iya. nyabut bodin lah ya. Jedol baik. Ada lagi yang bedul, bedol, ada lagi macam-macam lah. Ya itulah bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang kaya. Setiap desa juga ada perbedaan istilahnya ya. Istilahnya beda. Terus memang pengambilan kata judul itu kan artinya gini. Kita denger judul otomatis judul itu kan judul nih ya, judul suatu film itu kan bercerita tentang judul tersebut. Iya. Nah, ini yang saya herankan memang kemarin alhamdulillah saya nonton ya, bareng teman-teman pondok juga ada beberapa yang nonton. Terus memang luar biasa, saya apresiasi sangat. Terima kasih. Ramai sekali ya. Sampai ada dari Kemensos RI ya. Nah, itu hebat sekali. Datang kejutan itu. Betul. Itu kan menurut saya apresiasi mendalam bagi satu Karang Taruna sendiri dan Desa Purwatan, dan terutama di aksi layar lebar film ini. Film ini yang saya apresiasi. Artinya masyarakat antusias datang walaupun alas kadarnya, tapi dengan penyajian yang sangat istimewa. Kayaknya baru pertama ya, maksudnya ada layar tancap, filmnya bikin sendiri gitu. Betul. Sejauh ini selama saya di Purwatan, selama yang saya tahu gitu ya, maaf kalau ada yang lain mungkin sudah mendahului, mungkin zaman kuno lah. Tapi nggak tahu juga nggak ada yang bikin film. Tapi meskipun di lingkup desa gini ya, kayaknya layar tancap yang filmnya bikin sendiri kayaknya baru di sini. Baru pertama kali. Iya. Dan saya juga udah ya sekitar 9 tahun di Purwatan saya. Saya belum pernah merasakan dan pernah mengalami nonton nobar film dengan film sendiri. Ya. Kecuali di pondok, kalau di pondok sering. Ya. Cuma kalau di Purwatan sendiri saya baru pertama kali. Ya. Tapi luar biasa saya apresiasi. Nah, itu terkait judul ya. Tadi kan kata judul itu kan terinspirasi dari kejadian masyarakat sekarang. Kan gitu ya. Katanya nih saya sedikit membaca sinopsisnya. Tadi dari film semalam yang saya tonton. Nah, itu apa ya? Kata judul sendiri, apakah ada spesifikasi penjelasan detail untuk film tersebut? Kalau judul itu sendiri lebih ke makna filosofis sih ya. Oh, filosofi. Oh iya. Kalau mencabut ada beberapa makna yang mungkin bisa ditemukan setelah nonton filmnya. Tapi yang bisa saya jelaskan mungkin kira-kira judul itu kan sampai ke akar-akarnya. Ini kan tema besarnya tentang konflik lahan ya. Oh, konflik lahan. Ya. Jadi di sebuah desa ada semacam mafia gitu yang ingin memaksa warga untuk menjual tanahnya gitu. Tapi bukan hanya seseorang warga saja, tapi seluruh warga di desa itu yang dipaksa untuk menjual tanahnya. Dan dari mencabut pohon sampai ke akarnya maksudnya adalah dia ingin mencabut
kependudukan di wilayah situ sampai hilang. habis gitu. Oh. Ya. Ya memang saya terakhir itu kan ada Hmm. artinya memang agak muter itu cerita, campuran memang. Iya. Dari pemain kok sampai kok tiba-tiba tadinya santai, Iya. sampai geruduk jadi penjahat, ya kan? Ya. Dan ini saya kan langsung bersama penulis skripnya ya ini ya. Nah ini nggak main-main, kita kedatangan script writernya, penulis writernya dan pengarang sekaligus ini saya kedatangan ini. Jadi kan lebih tahu mendalam, nggak sekedar sutradara yang mengetahui isi cerita dan apa dari maksud film tersebut, tapi ini sang pencipta pengarang daripada ya. Naskah film judul itu. Kira-kira nih kalau berkaitan dengan pembuatan skripnya nih, berapa lama waktunya dan dengan siapa itu membuat film menurut naskah? Sebenarnya idenya sendiri sudah sejak lama ya, ide tentang cerita, premis tentang perebutan lahan itu sudah sejak lama, karena saya juga menilik beberapa kasus belakangan yang di luar daerah lah, yang skala kasus-kasus nasional gitulah. Itu terbesit ide untuk membuat semacam film tentang bertema yang tentang konflik lahan itu sendiri. Dan dari ide itu kemudian kita kan akhirnya Karang Taruna sendiri kan punya channel Demen Desa kan. Dan saya juga kan ini termasuk film kelima. Saya pribadi film kelima. Sebelumnya saya pernah bikin film pendek, tapi bersama tim yang lain, tim sebelum ada Demen Desa gitu. Di channel lain lah ya. Channel lain lah. Nah, kebetulan karena Demen Desa ini belum ada film ya, akhirnya saya menggagas untuk memproduksi sebuah film yang ide lama saya ingin saya tumpahkan di situ. Oke, kita lanjut lagi karena tadi ada halangan sedikit, teknis ya. Jadi berkaitan dengan pembuatan naskah film. Untuk naskah sendiri dibuat dalam waktu 1 minggu ya. Dan dalam waktu 1 minggu itu sebenarnya ada beberapa tahapan, mulai dari premis yang 1 kalimat itu mengerucut ya. Terus dibikinlah satu sinopsis, 1 paragraf. Dari sinopsis itu dikembangkan lagi menjadi outline gitu. Nah, per outline itu nanti per poin outline-nya itu dijadikan 1 adegan. Nah, per adegan itulah yang kemudian jadi ya scene ya. Kalau scene itu bahasa Indonesia kan adegan ya adegan 1, adegan 2 gitu kan. Nah, pas pengadegannya itu kan sebenarnya dari acak dulu ya, karena kadang-kadang ide yang di kepala itu nemunya adegan dulu, belum langsung ke cerita sepenuhnya gitu ya. Nemunya adegan dulu nih, dan dialog itu menyusul biasanya. Nah, dari adegan-adegan tersebut itu nggak berurutan, maksudnya yang terpikirkan itu nggak berurutan. Kadang-kadang adegan endingnya yang terpikirkan dulu gitu. Kadang-kadang adegan awalnya yang di tengah gitu, itu kreatif pengarang gitu. seperti itu ya. Terus ya saya minta bantuan teman penulis juga ada untuk ibaratnya menjembatani antara adegan 1 dan yang lainnya gitu. Biar kebersihan gitu. Karena kan biar bagaimanapun kadang-kadang kita perlu pandangan orang lain ya, otak orang lain gitu. Iya betul. Karena ya itu tadi namanya industri kreatif itu kan kadang nggak selamanya harus sendiri gitu. Ada kerja tim gitu juga. Justru malah kerja tim kadang menghasilkan yang lebih. Tapi memang kadang enggak, kadang ya itu. Ya tergantung eksekusinya, action. Nah itu tentang kelamaan atau kerja lama di pembuatan naskahnya ya. Nah ini saya mau nanya, ada sedikit kesulitan atau banyak kesulitan ya ketika pembuatan naskah tersebut? Untuk sebuah film pasti ada kesulitan ya dalam proses pembuatan naskah. Kesulitannya biasanya gimana sih kita memikirkan bagaimana adegan itu bisa dilakukan gitu. Kadang-kadang keterbatasan alat lah, keterbatasan pemeran. Terus ini gimana sih kalau kita mau masukin tokoh ini, pemerannya kira-kira bisa nggak sih? Apalagi ini kan film mikro lah, bukan kelas makro. Jadi kan untuk pemeran sendiri kan ibaratnya kita sukarelawan gitu.
dan tidak semua kan kadang waktunya bisa memenuhi proses syuting gitu. Betul. Jadi kesulitannya di situ. Udah terbesit pikiran dari awal itu ke situ ya. Iya, udah ke situ. Bener. Tapi sepertinya film kelas makro, film besar pun sudah terpikirkan ke arah situ, karena mereka, apalagi mereka ya, mereka lebih memikirkan gimana ini nanti biayanya dari produser dapatnya berapa ya gitu, Ya, dari ke investor situ-situ. berapa sih ya gitu. Biasanya hitung-hitungan budgetnya lebih nyelimet lagi kalau film besar kan. Kalau film yang skalanya kecil kayak ini kan statusnya kan sukarelawan ya. Jadi swadaya. Jadi kesulitannya lebih ke waktu. Ya, Waktu, terus kebisaan pemainnya, maksudnya Betul. waktunya gitu. Kemampuannya ya, Kemampuan juga. ya apapun itu ya. Iya, Untuk apapun itu. kemampuan dari acting ataupun waktu Terus ya. faktor cuaca lah. Cuaca. Terus ini mau tempatnya di mana gitu. Kan itu udah terpikirkan dulu lah. Misalnya adegan berantem pukul-pukulan juga harus mikirin ini nanti yang make up gimana ya, siapa ya gitu. Itu nanti dipikirkan juga gitu. Paling ya sebatas itu kesulitannya ya untuk kelas film pembuatan iya. film yang semalam ya. Tapi ya menurut saya dari semalam yang saya tonton dan tadi sudah diterangkan tentang pembuatan dan permasalahan yang dihadapi ketika pembuatan atau kesulitannya, yang saya tanggapi memang apa ya, saya lebih ke apresiasi saja, karena sekelas Desa dan melihat pemain pemeran yang sangat super sibuk, ya kan, di masing-masingnya, entah dari pekerjaannya lah, ada yang di bidang apapun itu, tapi saya akui memang sukses. Menurut saya sukses. Bertahan saja sudah termasuk sukses. Itu bertahan saja dan sampai jadi itu udah sukses banget. Itu udah banget menurut saya, sampai detik ini jadi dan dipertontonkan ke banyak masyarakat kan, itu kan sangat bagus itu suatu kebanggaan tersendiri lah. Betul. Jadi berarti jadi portfolio yang tidak bisa dilupakan gitu. Makanya selalu harus ada dokumentasi full itu. Kenangan tahun sekian. Nggak sempat karena lebih ke euforianya gitu, perasaan euforia. Saya sendiri kan nonton kan nggak di satu tempat. Apa ya? Saya lebih ke pengen nonton reaksi masyarakat yang nonton gitu, bukan nonton filmnya gitu. Ya kalau nonton filmnya kan ya saya sendiri kan udah ini udah tahu dari ngedit juga bosen nontonnya kan gitu. Kalau saya lebih ke pengen nonton reaksi masyarakatnya gimana sih. Saya kan keliling tuh semalam itu. Nah itu pas saya datang ke situ saya beras nggak mau manggil. Nilai sibuk ini. Iya. Ibaratnya pengen tahu reaksi masyarakat itu buat acuan diri sendiri. Gimana sih kita hasil filmnya gitu. Yang paling berkesan di saya semalam reaksi masyarakat ketika filmnya selesai, masyarakat langsung banyak yang berujar, loh kok bentar banget. Itu kan artinya durasi yang segitu, durasi 1 jam loh, padahal sekelas film mikro durasi 1 jam itu sebenarnya kan udah lama ya, lama banget itu. Tapi, dan masyarakat puas gitu ya kan, amin. Langsung kan, secara langsung mereka ngomong kurang itu kan puas. Kalau sesuatu yang ibaratnya porsinya terasa kurang itu biasanya mereka menikmati. Jadi nggak kerasa waktu saja mereka lupakan. Ya termasuk saya juga. Saya juga kerasanya sebentar itu. Memang ada agak terakhir itu agak nyangkut itu. Ini udah selesai apa belum? Saya kira ada lanjutannya, part kedua apa? Ada season keduanya atau apa gitu. Cuman ya jelas lah. Itu lebih ke pilihan nanti lihat reaksi masyarakat gitu. Betul. Bila perlu nanti kalau ini sore kan ada ini ya, pasar kagetnya itu kan, setiap sore kan ada. Itu ditanyain satu-satu di vlog gitu. Bisa itu. Boleh, bisa ya. Tanya ya. Kalau saya kan memang khusus ini ya, kita khusus face to face kan. Face to face. Ya, alhamdulillah nih luar biasa. Waktu pembelajaran kita juga di pondok kita kan belum pernah sempat membuat film sebagus dan sepanjang itu durasinya. Paling kita mentok 10 menit lah. Film pendek ala kadarnya, tapi luar biasa, apresiasi. Nah, itu sedikit dari cerita tentang perjalanan pembuatan naskah dan filmnya. Nah, ini kesan ya, saya mau nanya kesan ini. Kesan yang lebih spesifikasi ya, detail untuk kita yang penonton, dan kesan untuk ya kita para anak muda yang
haus akan Iya. keilmuan IT itu Iya. gimana itu di film semalam itu. Maksudnya Pembelajaran yang pembelajaran. perlu diambil sama kita itu. Kalau saya kan nanti secara saya pribadi, secara target untuk edukasi ke masyarakat tentang film tersebut. Oh, Sama saya tadinya mau nanya kesan tentang setelah pembuatan naskah ini, setelah pembuatan film ini, bagaimana itu kesan yang diambil itu. ya. Kayak banyak cerita apa lah itu. Ini lebih ke apa ya, motivasinya ya? Ya motivasi dulu aja. Motivasi. Jadi ibaratnya kita kalau bisa melakukan sesuatu itu jangan sembunyi gitu. Sebenarnya harus berani Up. up gitu, harus berani tampil gitu. Meskipun resikonya kadang-kadang ya banyak reaksi pastinya. negatif positifnya pasti ada kan. Betul. Tapi kalau kita tidak berani tampil juga, orang tidak akan tahu bagaimana kemampuan kita, bagaimana orang akan mempercayai apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu. Betul. Nah, untuk film sendiri kan kebetulan saya juga pakainya alat seadanya ya, pakai handphone aja ya, handphone biasa lah ya, bukan handphone yang kelas mahal gitu. Handphone apa ya, medium ya, kelas medium gitu. Menengah ke atas sama ke bawah. Terus ya pakai alat seadanya lah gitu. Terus kemarin kan bantuan kamera drone dari jenengan gitu. Ya itu sedikit. Ya jenengan kan berkontribusi juga, terima kasih nih untuk film ini gitu. Alhamdulillah, paling itu yang bisa saya berikan lah sedikit partisipasi saya seperti itu. Tapi itu kan bisa menambah nilai ciamiknya sebuah film gitu, ada menambah nilai sinematografinya gitu, ada drone gitu. Keren. Tapi keren sih, artinya dengan alat seadanya tadi kan, dengan artinya HP yang ya katakan bisa dikatakanlah kelas menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah untuk kalangan kita itu loh. Kalau kita kan harus ke bawah. Cuman menurut saya itu udah kancahnya udah bagus banget, kalau bisa saya katakan nasional itu. Dengan pemain, tapi menurut saya bukan lebih ke alat tapi ke skill. Ya, karena sebenarnya kita harus bisa melakukan sesuatu, jangan menunggu untuk sempurna dulu gitu. Betul. Jangan melakukan sesuatu menunggu kita sempurna dulu. Iya. Bye Sigit Irawan. Ya katakanlah kalau mau sedekah, saya nggak mau sedekah dulu sebelum saya kaya. Nah kan? Gitu. Saya pertanyaannya, kapan ente kayaknya? Kan? Iya benar. Terus emang Allah bakal ngasih ente kekayaan? Benar. Itu salah itu. Tapi bersedekahlah sama engkau kaya. Iya. Kan itu ya. Ya itulah sedikit tentang cerita kita pada siang menuju sore hari ini. Iya. Terus sebelum terakhir ini saya mau tanya pemeran. Dengan jumlah pemeran berapa total? 14. Ya, dan 14 pemeran utama, lalu ada beberapa ekstras ya, figuran lah. Oh, figuran. Main figuran, oke. Ekstra. Ya, saya kalau dengar kata ekstra itu yang mereka kalau di film-film dibayar 50.000 udah pulang. Iya. Tapi ini benar-benar sukarelawan semua ya? Sukarelawan semua. Nah, gitu. Itu luar biasa. Bahkan ekstranya pun orang faktor utamanya aja. Ya, malah bukan dibayar, malah mengeluarkan uang untuk logistik. Kadang-kadang kan kita lagi syuting haus, butuh minum, butuh makan gitu kan. Luar biasa. Kira-kira nih dari 14 pemeran itu nih, ada nggak pemeran yang katakanlah paling mendominasi di pemerannya, di aktor aktingnya gitu? Kalau misalkan kalau ditanya bagus aktingnya, ya sebenarnya untuk kelas mereka yang pemula itu sudah sangat luar biasa bagus skill acting mereka. Tapi kalau untuk ditanya yang mendominasi, yang paling natural itu ya jujur nih ya, maaf kalau yang pemeran lain tersinggung nih ya, tapi ini penilaian saya pribadi. Kalau penilaian penonton terserah yang mana, tapi untuk saya pribadi yang menangani film ini ya lebih yang paling sering acting natural itu Mas Abu Subiahan gitu. Mas Abu Subiahan. Iya. Yang dari larinya, dari ngomongnya, mimik wajahnya pun itu dia kayak nggak lagi acting gitu. Dia kayak lagi nggak di depan kamera gitu. Dia tuh kayak lagi melakukan hal seperti biasa. Iya, kayak sehari-hari. Ya emang semuanya bagus. Iya, semuanya bagus.
Bang Abu itu yang mendominasi di pemerannya, Iya. menjiwai banget. Emang saya Benar-benar. yang semalam saya tonton memang semuanya itu memerankan. Iya. Apalagi di kejadian yang lari-lari, yang sampai berantem. Itu, kita tuh terbawa suasana. Iya. Jujur, kita terbawa suasana, kita pengen nonton, pengen denger gitu. Apalagi dengan backsound yang pemilihan backsound yang itu kan bikin sendiri ya. Bikin sendiri backsound, ada aplikasi pakai handphone juga. Ini orang desa tapi kancahnya itu melebihi alam semesta itu kalau saya katakan. Aduh, Kan penjilat. politik. Oke. Ya paling gitulah ya, sedikit cerita. Apalagi? Kalau saya ganti nanya boleh? Boleh. Sebagai antum sebagai penonton ya. Sebagai penonton itu melihat menyaksikan film semalam itu, apakah ada peran yang miss gitu? Maksudnya miss itu peran yang kayaknya tidak perlu ada gitu. Apakah semuanya porsinya pas atau ada yang kurang atau gimana gitu? Kalau dari pemeran ini ke pemeran. Ya, pemeran. Pemeran saya katakan semuanya menempatkan posisi pada tempatnya. Artinya sesuai target penonton menurut saya. Loh, bisa saya nggak mengatakan seperti itu, kenapa? Bayangin ada yang ngomong sendiri itu dengan model ngomongannya itu yang bikin kita itu agak dikit gitu. Itu kan kita terbawa suasana. Ada yang model diem, ada yang model santai, ada yang model wagu juga ada. Itu menurut saya mendominasi semuanya, rata. Menurut saya nggak ada yang perlu dihilangkan. Kalau dibilang ada scene yang perlu dibuang, menurut saya nggak ada. Tinggal visual sih menurut saya. Menurut saya tinggal visual diperindah. Itu kan membuat mata kita itu lebih tertuju ke benar. apa yang kita inginkan itu. Ya, semoga menjadi pembelajaran ke depan ya. Betul. Kalau saya sendiri, kalau bicara tentang pemeran, mereka juga saya tempatkan pada naskah awal, juga saya tempatkan sesuai porsinya itu. Masing-masing tidak ada yang ibaratnya vibe-nya sama gitu. Ya, Tiap tokoh itu vibe-nya beda. Ada tokoh tangan kanan Juragan Jarot itu kan, meskipun si tokoh Basor sama Dikin itu meskipun ibaratnya dipasangkan, itu mereka tetap punya karakter yang berbeda, tidak sepenuhnya sama gitu. Ada karakter Ratna yang mewakili representasi orang kota yang ke desa gitu, dia wartawan juga. Ada karakter Pak RW yang sebagai pemimpin yang kadang ya nanti tontonlah. Ya, oke, nanti kalau udah diupload saya kasih linknya di YouTube ya. Nanti nunggu link yang Demen Desa di-upload ya. Kalau streaming via YouTube, kebetulan kemarin kapan tayang nih? Kebetulan kemarin itu rilis langsung ditonton masyarakat itu, karena kita sebagai ibaratnya untuk menyajikan masyarakat Purwaten itu perdana nih buat masyarakat Purwaten dulu gitu, untuk ditonton langsung khusus gitu. Untuk orang Purwaten. Ya sebenarnya meskipun dari luar Purwaten juga boleh nonton semalam di situ ya. Maksudnya di daerah kita daerah kita. Nah, nanti untuk streaming di YouTube ya tunggulah beberapa hari ini. Yang pasti di bulan Ramadan ya. Pasti masih dalam bulan Ramadan. Nanti saya kasih linknya ini videonya. Filmnya ini. Udah jos banget. Nanti kasih reaction ya. Entah itu di komen, entah itu di bebas lah. Subscribe juga. Boleh nggak nih? Boleh promosi di akun saya. Subscribe juga channel Demen Desa ya. Demen Desa. Itu logonya yang hijau itu. Logonya hijau. Ada gambar bawa petani bawa padi gitu. Petani bawa padi gitu. Untuk saya juga channel saya jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Walaupun saya nggak share, tetap para nonton banyak. Nggak tahu mau nonton apa, terserah lah. Paling begitu saja untuk pertemuan kali ini, insyaallah. Untuk saya juga terima kasih kedatangan jenengan ke gubuk kita ya, gubuk derita ini luar biasa. Semoga ada waktu di kesempatan juga untuk bertemu lagi, berbincang-bincang atau ngobrol tentang apa saja tentang dunia per-IT-an. Ya. Ini kan sutradara sekaligus kameramen, editor, pemain. Tapi untuk dunia IT sendiri saya sebenarnya kurang ahli lah ibarat. Ya multimedianya saja sudah.
Kalau tawadu memang kayak gitu. Tawadu fil hammam aslinya, wudhu itu di kamar mandi harusnya, ini mah tawadunya di sawah gitu ya. Tapi luar biasa. Akhirnya saya nggak bisa berkata apa-apa. Good job for film Jedul ya, by Sigit Irawan. The best. Nanti ya insya Allah nanti bikin film lagi, ditonton bareng lagi insya Allah. Ini bukan janji ya, tapi kayak angan-angan gitu, target juga gitu. Pengen bikin lagi. Selanjutnya ada lagi mungkin. Bisa jadi mungkin pembuatan film web series ya, santai 10 menit santai. Iya. Itu lebih ya untuk perkembangan kedepannya lah, untuk pandangan kedepannya bisa seperti itu ya, saran saya seperti itu. Atau ya terserah nantilah bagaimana, yang penting saya apresiasi, udah mau buat apapun saya apresiasi. Just pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami di Ndopos Doro Podcast ya. Cukup sekian, terima kasih. Barangkali ada kesalahan kata-kata ataupun kelakuan, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini ada Bang Sigit Irawan dan saya Muhammad Iqbal Akram. Terima kasih sekian dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.